Baik, selamat pagi semua. Hari ini kita akan persamaan reaksi. Nah, apa saja yang nanti akan kalian pelajari? Yang pertama adalah apa itu persamaan reaksi, kemudian bagaimana menyetarakan persamaan reaksi. Nah, selanjutnya di dalam persamaan reaksi, nanti kita akan menuliskan senyawa-senyawa atau zat-zat yang terlibat di dalam reaksi. Sehingga persamaan reaksi ini didefinisikan sebagai persamaan yang menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dengan menggunakan rumus kimia. Nah, di dalam reaksi kimia nanti ada zat-zat prereaksi dan zat-zat hasil reaksi. Dalam menuliskan persamaan reaksi, rumus kimia pereaksi dituliskan di ruas kiri dan hasil reaksi di ruas kanan. Antara keduanya tadi, pereaksi dan hasil reaksi, nanti dihubungkan dengan tanda panah. Nah, jadi di dalam persamaan reaksi, nanti kalian menuliskan pereaksi dan hasil reaksi, kemudian antara reaksi dan hasil reaksi dihubungkan dengan tanda panah ke kanan. Reaksi dan hasil reaksi yang dituliskan adalah rumus kimianya, bukan namanya, tapi rumus kimianya. Kita ambil contoh ya. Logam magnesium bereaksi dengan gas klorin, membentuk magnesium klorida. Bagaimana kita menuliskan persamaan reaksinya? Jadi yang direaksikan adalah magnesium ditambah klorin, membentuk magnesium klorida, sehingga dapat dituliskan dengan rumus kimia seperti ini. Mg plus Cl2 menjadi MgCl2. Itu caranya. Kenapa? Karena yang bereaksi adalah magnesium, rumus kimianya Mg, klorin, rumus kimianya Cl2, magnesium klorida, rumus kimianya MgCl2. Nah, berikutnya contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya, kalian akan melihat reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen membentuk air. Bagaimana cara menulis reaksinya? Cara menulis reaksinya adalah gas hidrogen H2, kemudian oksigen O2, dan air H2O. Berarti ini rumus kimianya. Lalu di sini ada fase-fasenya. Kita sudah mengenal fase itu ada 4. Ada padat, cair, gas, dan larutan. Untuk gas dituliskan huruf G di dalam tanda kurung. Sedangkan nanti cair itu liquid itu dengan huruf L di dalam tanda kurung. Yang lainnya nanti padatan itu ditulis S, sedangkan larutan itu AHI. Nah, secara lengkap kalau gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen membentuk air, dituliskan 2H2 gas plus O2 gas menjadi 2H2O liquid. Nah, H2 dan O2 ini pereaksi, H2O ini hasil reaksi. Selanjutnya, kenapa di dalam persamaan reaksi ini ada angka di depan rumus kimia? Itu yang dinamakan koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi ini berfungsi untuk apa? Koefisien reaksi berfungsi bahwa di dalam reaksi itu berlaku hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa berarti bahwa jumlah
zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama. Kalau di dalam persamaan reaksi ya dinyatakan dengan jumlah atomnya di sebelah kiri dan sebelah kanannya sama. Nah, berdasarkan persamaan reaksi tadi, kita bisa mengartikan reaksi ini adalah dua molekul hidrogen bereaksi dengan satu molekul oksigen, membentuk dua molekul air. Nah, kemudian bagaimana kita menuliskan reaksinya? Jadi, di dalam persamaan reaksi, dihindari koefisien pecahan. Jadi, kalau nanti pecahan, kamu kalikan dengan bilangan tertentu supaya bulat. Kalau misalnya koefisiennya setengah, ya dikalikan 2, seperti itu. Penulisan persamaan reaksi dapat dilakukan dalam 2 langkah. Jadi yang pertama menuliskan rumus kimia zat-zat reaksi dan produk lengkap dengan keterangan tentang wujudnya. Tadi sudah. Kemudian penyetaraan, yaitu memberi koefisien yang sesuai sehingga jumlah atom ruas kiri sama dengan jumlah atom ruas kanan. Selanjutnya, di dalam persamaan reaksi ini ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah dalam persamaan reaksi, rumus kimia zat-zat reaksi atau nama lainnya reaktan, di sebelah kiri tanda panah dan zat-zat reaksi atau produk itu dituliskan di sebelah kanan dari tanda panah. Tanda panah itu diartikan membentuk atau bereaksi menjadi. Kemudian, wujud atau keadaan zat-zat pereaksi dan hasil reaksi ada 4 macam, yaitu gas itu diberi tanda G dalam tanda kurung, kalau cairan itu liquid L, zat padat solid atau S, dan larutan itu aqueous atau Aq. Selanjutnya, bilangan yang mendahului rumus kimia zat-zat dalam persamaan reaksi disebut koefisien reaksi. Koefisien reaksi diberikan untuk menyetarakan atom-atom sebelum dan sesudah reaksi. Jadi koefisien reaksi itu berfungsi untuk menyamakan jumlah atom sebelah kiri dan sebelah kanan supaya berlaku hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa itu massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama yang nanti akan dipelajari di materi berikutnya. Kemudian, untuk menyetarakan persamaan reaksi, koefisien reaksi menyatakan perbandingan paling sederhana dari partikel zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, selanjutnya, dalam penyetaraan reaksi, suatu persamaan reaksi dikatakan benar jika memenuhi hukum kekekalan massa tadi. Jadi, zat-zat yang terlibat dalam reaksi harus setara, baik jumlah zat maupun muatannya. Selanjutnya, banyaknya reaksi dapat disetarakan dengan jalan mencoba atau menebak, akan tetapi sebaiknya secara sistematis. Jadi bisa coba-coba dengan memberi koefisien, tapi ada cara sistematis. Caranya adalah, kalau sistematis, pilih satu rumus kimia yang paling rumit, tetapkan koefisiennya 1. Ini triknya supaya kalian mudah nanti menyetarakan yang lainnya. Lalu zat-zat yang lain yang terlibat di dalam reaksi tadi ditetapkan koefisien sementara dengan huruf sebagai variabelnya nanti. Boleh A, B, C, boleh X, Y, Z, terserah. Selanjutnya, setarakan dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang tadi diberi koefisien 1. Nanti dibuat persamaan. Setarakan unsur lainnya biasanya akan membantu jika atom O disetarakan paling akhir. Jadi nanti kalau di dalam reaksi itu ada melibatkan O, nanti kalian beri koefisien yang terakhir. Nah, suatu persamaan reaksi harus disetarakan agar sesuai dengan hukum kekekalan massa yang tadi sudah Bu Katarina jelaskan. Dalam setiap reaksi kimia,
jumlah massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, tidak ada atom unsur yang hilang atau musnah atau diciptakan setelah reaksi kimia berlangsung. Jadi itu tetap ada di dalam reaksi. Dalam reaksi kimia hanya terjadi penata ulangan atom-atom reaksi membentuk zat baru sebagai hasil reaksi. Sehingga suatu persamaan reaksi memiliki jumlah atom yang sama pada sebelum dan sesudah reaksi. Nah, kita ambil contoh. Contohnya ini. Tuliskan dan setarakan persamaan reaksi antara gas metana, karena disebut gas metana berarti fasenya gas nanti. Kemudian dengan gas oksigen membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Jadi nanti diminta menyetarakan persamaan reaksi antara gas metana dengan gas oksigen membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah pertama, tuliskan persamaan reaksinya dulu. Jadi kalau gas metana bereaksi dengan oksigen itu nanti menghasilkan gas CO2 dan H2O. Reaksinya ini. Selanjutnya, bagaimana kita akan menyetarakan? Kita akan menyetarakan gas metana dengan gas oksigen membentuk gas CO2 dan H2O. Ini reaksinya, reaksi sempurna ya. Jadi persamaan reaksi pembakaran sempurna ini, pertama di antara rumus kimia ini mana yang kira-kira menurut kalian paling rumit, kalian tetapkan koefisiennya 1. Misalnya CH4. Nah, CH4 itu diberi koefisien 1. Nah, ini diberi koefisien 1, ini yang lainnya variabel berarti A, B, C. Jadi tadi pertama pikirkan dulu, oh kalau gas metana bereaksi dengan gas oksigen membentuk gas CO2, H2O, tuliskan ke dalam rumus kimianya. Sebelah kiri reaksi, sebelah kanan hasil reaksi dihubungkan dengan tanda panah. Selanjutnya menetapkan senyawa yang dianggap paling rumit itu sebagai koefisiennya 1, yang lainnya diberi variabel A, B, C misalnya. Karena ini kan ada 3, kalau 4 ya nanti A, B, C, D misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya untuk menyetarakan? Langkahnya adalah tuliskan unsur-unsur yang terlibat di dalam reaksi itu di ruas kiri dan ruas kanannya. Kita lihat, C di ruas kiri itu ada 1. C di ruas kanan itu ada B, jadi C ruas kanan itu B. Selanjutnya H ruas kiri itu 4 jumlahnya. H di ruas kanan itu 2C. Kemudian O di ruas kiri itu 2A. O di ruas kanan 2B ditambah C. Nih, kemudian kalian buat persamaan. Karena tadi ruas kiri itu 1, ruas kanan itu B, berarti B sama dengan 1. Kemudian ini ruas kirinya 4, ruas kanannya 2C, berarti 4 sama dengan 2C, atau 2C sama dengan 4, sehingga C-nya sama dengan 2. Kemudian yang ketiga, O-nya berarti 2A sama dengan 2B tambah C. 2A sama dengan 2B tambah C. Sementara B dan C-nya kalian sudah tahu, yaitu B-nya 1, kemudian C-nya 2, berarti 2A sama dengan 4. Ya, 2 tambah 2, 4. Maka A-nya sama dengan 2. Nah, kalau sudah, maka kalian tinggal tuliskan di dalam persamaan reaksi tadi dengan memasukkan koefisien yang sudah kalian hitung. Koefisiennya ini. Nah, berarti ini ada 1 CH4, 2O2, 1 CO2, dan 2 H2O.
Koefisien 1 tidak usah ditulis. Sehingga lengkapnya CH4 gas ditambah 2O2 gas menjadi CO2 gas plus 2H2O liquid. Itu contoh yang pertama. Apakah ada yang ingin bertanya? Untuk contoh yang pertama, kalau tidak ada, Bu Katerina lanjutkan. Berikutnya ini contoh yang kedua ya. Ya, maaf ini salah, ini contoh kedua. Tuliskan dan setarakan persamaan reaksi antara logam aluminium dengan klorida membentuk larutan aluminium klorida dan gas hidrogen. Kalau ini sudah disebutkan hasilnya, jadi kalian mudah menuliskan. Yang diminta logam aluminium berarti kan padat, berarti Al padat, S dalam tanda kurung. Kemudian bereaksi dengan larutan asam klorida. Larutan asam klorida ya, ini dengan asam klorida. Maaf, ini dengan asam klorida berarti HClAhi. Membentuk aluminium klorida ahi dan gas hidrogen. Pertanyaannya, ini setara atau belum? Kita lihat, Al-nya 1, di kanan 1. Hanya di kiri 1, di kanan 2. Cl-nya di kiri 1, di kanan 3. Berarti belum setara. Kalau belum setara, sekarang langkah menyetarakan. Tadi, di antara rumus kimia ini pilih yang paling sulit atau kompleks yang mana? Yang kita pilih AlCl3 karena sepertinya yang paling rumit itu. Karena ini koefisiennya 1, yang lainnya A, B, C. Jadi ini A, B, C. Kemudian kita lihat di sana ruas kiri, ruas kanan. Al, ruas kiri A. Al, ruas kanan 1. H, ruas kiri B. Ruas kanan 2C. Ini kan C koefisiennya, berarti dikalikan. 2C. Kemudian Cl, ruas kiri B, ruas kanan 3, di sana kan tidak ada, berarti B, ruas kiri, ruas kanan 3. Kita buat persamaannya. A sama dengan 1, kemudian B sama dengan 2C, selanjutnya B sama dengan 3, karena B sama dengan 2C, sementara B-nya 3, berarti 3 sama dengan 2C. Maka C-nya 3/2. Terus kita tuliskan di sana. Al-nya 1, HCl-nya 3, AlCl3-nya 1, H2-nya 3/2. Tadi disebutkan menghindari angka pecahan, maka ini dikalikan 2 supaya tidak ada angka pecahan. Ya. Kalau tidak ada angka pecahan, berarti kalau ini dikalikan 2, semuanya dikalikan 2 koefisiennya. Sehingga menjadi 2, ini 6, ini 2, ini 3. Nah, itu langkah-langkah menyetarakan persamaan reaksi secara sistematis. Ingat ya, sistematis, bukan coba-coba. Jadi sebaiknya kamu menyetarakannya dengan langkah sistematis supaya apa? Supaya terbiasa. Terbiasa menyetarakan reaksi. Sehingga nanti kalau ketemu reaksi yang rumit, kalian mudah untuk menyetarakannya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, soal latihan. Mari kita coba soal latihannya. Nah, ini soal latihannya. Ada banyak soal latihan, Na2O plus H2O menjadi NaOH. Bagaimana cara menyetarakan reaksinya? Ya, coba Bu Katarina mau tulis ya. Nah, semoga nampak nanti. Semoga nampak ya. Coba dilihat jambotnya udah nampak di sana? Sudah nampak? Sudah nampak belum? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah tampak, baik.
Bu Katarina mau tulis tadi soalnya adalah ini. Na2O plus H2O menjadi NaOH. Na2O ya. Kita akan tulis Na2O plus H2 menjadi Na2O plus apa tadi? H2O menjadi NaOH. Ya. Plus H2O. H2O. NaOH. Nah, pertanyaannya, menurut kalian yang paling rumit yang mana ini? Yang akan kalian beri koefisien 1 yang mana? Na2O atau NaOH? Ayo. Kalau misalnya ini 1, ini kalau ini misalnya 1, berarti ini A dan B. Kalian boleh ini A, B, ini yang 1, terserah saja. Kita tuliskan di sana. Ini kiri, ini kanan, ya. Jadi ini yang kiri dan kanan. Kita tuliskan. Di kiri ada Na, ada O, ada H. Di kanan juga ada Na, ada O, ada H. Kita tuliskan Na di kiri ada berapa? Ada 2. Na di kanan ada berapa? Ada B. Lalu berikutnya di sebelah kiri O-nya ada berapa? Ini ada 1, ya toh? Ditambah yang ini. Nih, ini berarti ditambah A. O-nya sebelah kanan bagaimana? O-nya sebelah kanan adalah apa? B. Begitu. Berikutnya H. H-nya di sebelah kiri adalah hanya sebelah kiri, coba kita lihat hanya. Hanya adalah apa di sebelah kiri? 2A. Di sebelah kanan hanya adalah apa di sebelah kanan? B. Nah, kita lihat di situ. Ini 2 sama dengan B. Nah, kalian bisa menghitung di sana. Kita gantikan persamaannya yang kedua. 1 plus A sama dengan B. Yang ini. 1 plus A sama dengan B. Nah, kita tahu B-nya ini 2. Ini B-nya 2 ya. Kalau B-nya 2 berarti 1 plus A sama dengan 2, maka A-nya sama dengan 1. Nah, kalau A-nya 1, 2A sama dengan B. Ini kan udah ketemu karena B-nya 2, berarti kan A-nya juga sudah ketemu. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi A-nya 1, B-nya 2. Selanjutnya nanti kita gantikan. Kita gantikan di sini. Nah, jadi A-nya kita tuliskan. A-nya 1, B-nya 2. Dituliskan saja, digantikan di sana. A-nya 1,
B-nya 2. Sehingga 1 Na2O ditambah 1 H2O menjadi 2 NaOH. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak, silahkan kalian coba ini soalnya. Ya, silahkan soalnya ini dicoba untuk latihan dengan cara yang sudah Bu Katarina jelaskan tadi. Ya, ini soal yang pertama, silahkan dibalik. Soal yang pertama sudah dituliskan persamaan reaksinya, tapi soal yang kedua belum dituliskan. Jadi ini yang dituliskan adalah nama dari zat-zat yang terlibat di dalam reaksi. Jadi ini dituliskan persamaan reaksinya, kamu diminta menyetarakan, ini tuliskan persamaan reaksi dan menyetarakan. Jadi tingkatannya lebih tinggi. Ya, soalnya ini, kemudian ini soal yang kedua. Sudah? Sebelum Bu Katarina akhiri paparannya, Bu Katarina, ada yang ingin bertanya? Setelah ini kalian akan mengerjakan soal. Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu Katarina akan akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi, tetap semangat. Kita akan bertemu nanti dengan hasil yang sudah kalian kerjakan. Ya, jadi waktu selanjutnya kalian akan mengerjakan latihan soal yang sudah Bu Katarina paparkan tadi. Baik, kita akhiri. Selamat pagi, tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Soal akan dikirim di Google Classroom. Ya.